Baiklah, selanjutnya kita bahas untuk bab 3 ini. Untuk materi yang kedua itu adalah sistem periodik unsur, diawali dengan materi tentang pengelompokan unsur. Unsur-unsur yang sudah ditemukan selanjutnya dikelompokkan agar kita lebih mudah untuk mempelajarinya. Yang pertama, sejarah pengelompokan unsur adalah Anthony Laurent Lavoisier. Dia mengelompokkan unsur menjadi logam dan non-logam. Waktu itu unsur yang ditemukan belum begitu banyak. Selanjutnya, yang kedua adalah Dauvergne. Beliau mengelompokkan unsur 3-3, makanya namanya sistem triad. Untuk unsur yang kedua mempunyai massa atom rata-rata dari unsur 1 dan 3. Unsur yang kedua mempunyai sifat di antara unsur yang ke-1 dan yang ke-3. Kemudian yang selanjutnya adalah Newland. Newland ini dia mengelompokkan 77, jadi makanya namanya sistem oktav. Untuk unsur yang ke-8 mempunyai sifat yang mirip dengan unsur yang pertama. Begitu seterusnya secara periodik, berulang, sifatnya berulang. Selanjutnya Dmitri Ivanovich Mendeleev. Ini cikal bakal untuk sistem periodik yang kita pakai sampai sekarang. Jadi dia sudah membuat tabel periodik tapi masih bentuk pendek ya. Tabel periodik bentuk pendek yang selanjutnya dilengkapi oleh Henry Moseley. Nah, ini selanjutnya nanti membentuk tabel periodik bentuk panjang yang kita pakai sampai sekarang. Bagaimana bentuknya? SPU yang kita pelajari selanjutnya itu bentuknya seperti ini. Jadi membentuk tabel-tabel ya. Ini namanya tabel SPU, sistem periodik unsur. Jadi tabelnya itu ada garis vertikal dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah ini namanya golongan. Ingat-ingat ini namanya golongan. Selanjutnya nanti kita akan mengenal golongan 1A, golongan 2A. Kemudian yang tengah ini yang tak kosongi ini golongan B atau golongan transisi. Dan golongan 3A ada di mana? Ini 3A di sini nih, loncat. Golongan 3A, 4A, 5A, 6A. Oh, ini 5A, 6A, 7A dan 8A. Ini 5 ya, ini 5A. Selanjutnya ada yang namanya periode. Periode itu garis vertikal, garis mendatar atau garis horizontal kiri ke kanan. Nah, ini namanya periode 1 dari sini ke sana, periode 2, periode 3, periode 4, periode 5, periode 6, periode 7. Begitu ya. Jadi di SPU ini ada golongan utama, ini yang A namanya golongan utama A, yang A, dan golongan transisi untuk yang B. Yang selanjutnya kita mesti hafal anggota-anggota golongan, minimal yang A ya. Yang A itu kita coba untuk hafalkan. Golongan 1A isinya apa saja? H, L, I, N, A, K, Rb, CS, Fr. Hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Untuk lebih mudah untuk menghafalkannya, boleh kita bikin kalimat ya sebagai jembatan keledai. Herlina Oncone Robin, CS-nya Fedi. Ya, kita hafalkan dalam bentuk kalimat. Kemudian golongan 2A, bebek, mangan, cacing, seret, banget, rasane. Ini hanya untuk memudahkan menghafal. Golongan 2A isinya berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Ya. Kemudian golongannya 3A, yang B nanti kita lewati aja dulu. Ya, kita hafalkan yang A saja. Bu Ali gawe indomie telur. Boron, aluminium, gallium, indium, dan kalium. Golongan 4A, C, Casmo,
sikile gede, senenge perawan botak. Itu hanya untuk memudahkan kita menghafal. Kita bikin kalimat yang lain saja ya, bikin kalimat yang lebih mudah bagi kita untuk bisa menghafalkan anggota golongan 4A. Isinya karbon, silikon, germanium, tanum, dan plumbum. Golongan 5A nitrogen, lali, penyakit asma, saben bengi. Nitrogen, fosfor, arsen, stibium, bismut. Orang sirangkang, ini S. Orang sirangkang senenge telo poung. Oksigen, sulfur, selenium, selenium, polonium. Fatmawati celonone biru, apik teo. Fluor, brom, iod, astatin. Heboh negara Argentina karena Sena runtuh. Helium, neon, argon, kripton, xenon, radon. Begitu ya, ini untuk SPU. Nomor atomnya urut ini nomor atomnya 1, ini 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya sampai ke bawah. Selanjutnya dilengkapi dengan warna. Warna ini biasanya menunjukkan wujud zatnya. Ada yang logam, ada yang padat, ada yang logam, ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas. Itu biasanya ditunjukkan dengan warnanya. Itu tentang SPU.